Oke, baiklah Ananda. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Semuanya keluarganya juga sehat? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Alhamdulillah. Nah, biar nanti perbincangan kita juga lebih dekat, Ibu juga belum tahu nama Ananda siapa. Jadi boleh kita perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Silahkan perkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Ibnu Khafifah, bisa dipanggil Viva. Asal dari Talao, Kabupaten Solo, dan umur saya 13 tahun. Oke, berarti namanya Ibnu Khafifah. Iya. Panggilannya Viva. Viva. Kenapa nggak Ipah aja? Nggak tahu, Bu. Berarti biasanya orang manggilnya Viva. Iya, Bu. Oke. Namanya Viva, asalnya dari Talao, Iya, Bu. Solo, Kabupaten Solo. Berarti sekampung kita itu. Bu juga Kabupaten Solo. Iya. Tapi Bu di apanya? Lepas dari Singkara, Danau Singkara. Belum sampai ke ujung sana lagi. Berarti umurnya 13 tahun. Iya, Bu. Oke, 13 tahun. Nah, Ya, nama Ibu siapa, Bu? nama Ibu. Oke, berarti perlu perkenalan sama Ibu. Iya, Bu. Belum tahu Ibu siapa? Belum tahu, Bu. Belum. Jadi nama Ibu, nama Indah Zahra. Boleh panggilnya Ibu Indah, Ibu In juga boleh buat lebih dekat lagi. Terus Ibu juga asal Kabupaten Solo. Nah, di sini Ibu sebagai guru BK di pondok pesantren ini. Sekampung ya, Bu? Iya, sekampung kita berarti itu. Nah, kira-kira Viva sudah tahu belum kenapa Viva datang ke sini? Untuk individual, Individual. ya, Individual apa? tentang permasalahan untuk curhat kepada Ibu. Oke, iya. Jadi di sini kegiatan kita kali ini dinamakan dengan konseling individual. Nah, konseling individual itu adalah suatu layanan di dalam bimbingan dan konseling yang dimana bertujuan untuk memberikan informasi, mengentaskan suatu persoalan yang sedang dialami oleh seorang klien. Nah, dimana di dalam proses konseling ini terdapat dua orang, yaitu seorang konselor dan seorang klien. Nah, dimana konselornya itu Ibu sendiri dan kliennya itu Viva gitu. Jadi sampai di sini paham? Paham, Bu? Oke, jadi nanti di dalam konseling individual ini, Ibu harap Viva bisa terbuka dalam menyampaikan persoalan yang sedang Viva alami. Karena juga Viva tidak perlu takut akan tersebarnya informasi ataupun data yang Viva sampaikan kepada Ibu. Karena nanti Ibu akan menjaga kerahasiaan ataupun informasi data yang Ibu dapatkan dari Viva seperti itu. Kira-kira sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, tidak. Berarti bisa ya kita langsung mulai konseling individualnya? Bisa, Bu. Oke, nah kalau gitu silahkan coba Viva ceritakan kepada Ibu kira-kira apa persoalan yang sedang Viva alami saat sekarang ini? Kerinduan kepada keluarga dan takut kehilangan orang tua. Berarti Viva sedang mengalami persoalan tentang kerinduan terhadap keluarga dan ketakutan kehilangan orang tua, seperti itu. Iya, Bu. Nah, kira-kira coba Viva ceritakan secara detail ketakutan kehilangan orang tua yang seperti apa dan kerinduannya itu bagaimana gitu. Kerinduan saat Viva jauh dari orang tua, sedangkan orang tua di kampung dan Viva jarang pulang, nggak bisa pulang, terkadang bulan terakhir bisa pulang. Dan ketakutan yang Viva rasakan untuk kehilangan orang tua juga sama saat Viva jauh dari orang tua. Dan terkadang teringat orang tua dan sedih menyendiri dengan tidak ada berbicara dengan teman. Oke, berarti Viva lagi mengalami persoalan tentang karena kejauhan sama orang tua. Iya. Orang tuanya lagi di kampung, Vivanya di sini, dan juga ada ketakutan karena terhadap kehilangan orang tua, dan juga sama keluarga seperti itu. Nah, kira-kira dari persoalan yang Viva ceritakan, kapan itu awal mula perasaan itu muncul? Saat sendiri dan saat sebelum tidur, Bu, dan teringat kepada kedua orang tua dan keluarga di kampung. Berarti awal mula perasaan itu muncul ketika Viva lagi sendirian gitu. Lagi sendirian, tiba-tiba keringat orang tua, yang orang tua tuh jauh di sana, sedangkan Viva tidak bisa untuk pulang juga. Iya. Nah, jadi komunikasi dengan orang tuanya gimana di sini? Terkadang pakai HP
HP, video call dan teleponan sama orang tua. Oh, berarti tetap bisa komunikasi berarti kan? Bisa. Cuman ketemunya aja yang nggak bisa gitu. Iya, Bu. Oke, nah jadi dari perasaan yang Viva rasakan seperti kayak Viva merasakan kerinduan terhadap orang tua dan keluarga, ketakutan akan kepergian orang tua, kira-kira apa dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari Viva atau aktivitas sehari-hari Viva? Murung, nggak mau bicara dan sendiri, nggak mau bergaul sama teman. Berarti karena di saat Viva lagi merasakan hal yang seperti itu, Viva jadinya berdampak ke diri Viva itu murung gitu. Iya, Jadi Bu. Vivanya jadinya jarang berbicara sama teman gitu. Iya. Jadinya itu juga untuk melakukan aktivitas sehari-hari juga jadinya kesusahan karena Iya. perasaan sedih tadi. Mm-mm. Oke Viva, jadi dari dampak yang terjadi dari persoalan yang sedang Viva alami, kayak seperti Viva jadinya murung ataupun sedih, kurang mood untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, biasanya apa tindakan yang Viva lakukan dari dampak-dampak yang terjadi? Terkadang curhat sama teman, sama Vicky, sama Linda, sama Alia, dan Oke. jadi kesibukannya bermain sama mereka, bercanda-canda, dan yang kayak biasa melakukan ibadah, mengirimkan doa kepada kedua orang tua, dan kadang menelpon sama orang tua. Bisa berkomunikasi berarti ya? Ya. Bisa, oke. Nah dari tindakan yang Viva lakukan itu sudah benar, karena kalau di saat kita merasakan kesedihan terhadap untuk rindu sama orang tua ataupun keluarga, kita tidak perlu berlarut dalam kesedihan tersebut. Mungkin kita bisa dengan curhat ke teman seperti yang Viva lakukan, kita curhat sama teman, kita ceritakan apa yang sedang kita rasakan gitu. Karena jika nanti kita menyimpan kesedihan itu berlarut-larut, itu akan mengganggu aktivitas seperti dampak-dampak yang sudah Viva ceritakan tadi kan. Jadinya kita kayak berdampaknya itu negatif jadinya gitu, kayak yang seharusnya kita melakukan aktivitas itu dengan semangat, karena kita lagi murung, lagi sedih, jadinya kita nggak semangat gitu. Dan perlunya juga kita menguatkan lagi ibadah kita gitu untuk mendoakan orang tua. Selain dari untuk mendoakan orang tua, juga untuk ketenangan hati kita gitu, karena kan di sini kan kita belajar, dan karena tujuan kita untuk membahagiakan orang tua, otomatis kita belajarnya harus lebih giat lagi kan. Nah jadi dengan belajar dengan giat itu kita butuh untuk mengeluarkan apa yang misalnya kita pikirkan, bercerita sama teman gitu, dekatkan diri lagi sama Allah gitu. Nah kalau bisa rasanya untuk berkomunikasi sama orang tua melalui HP asrama ataupun gimana, berkomunikasi sama orang tua, tanya kabar orang tua gimana gitu. Kalau Ibu pernah merasakan apa yang Viva rasakan? Tentunya pernah, karena dulu waktu di SMA pun ibu asrama, ibu juga pondok pesantren dan ibu asrama. Jadi hal-hal yang Viva rasakan sekarang ibu juga pernah merasakannya. Karena dulu juga di saat ibu lagi merasakan kesedihan terhadap rasanya tuh rindu sama orang tua, pengen ketemu, ketakutan akan orang tua tuh takutnya nanti nggak ada lagi gitu kan. Karena juga kita seorang pelajar, kita tuh otomatis masih butuh support dari keluarga ataupun orang tua. Dan juga karena keterbatasan komunikasi waktu di pondok pesantren yang bikin kita tuh kayak selalu merindukan orang tua. Karena juga ada aturan, otomatis kita tidak bisa pulang secara terus-menerus seperti apa yang kita inginkan. Jadinya kita juga menahan gitu kan, nggak bisa ketemu sama orang tua pun susah untuk kesini. Jadi aktivitas yang ibu lakukan juga biasanya ibu bercerita sama teman ibu gitu kan, karena misalnya lagi sedih, dirinya kayak cerita biar kayak kesedihan itu nggak berlarut gitu. Dan otomatis juga karena kita berada di lingkungan pondok pesantren, jangankan untuk yang sunnah yang wajib saja juga kita kerjakan, yang wajib, yang sunnah apalagi juga kan. Jadinya kita tuh bisa lebih banyak lagi waktu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah juga, untuk beribadah juga gitu. Kita doakan orang tua kita juga gitu, untuk ketenangan hati kita juga. Dan otomatis juga kayak ketakutan kita untuk kayak kepergian orang tua, jadinya juga kita minta doa untuk panjangkan lagi umur kedua orang tua kita gitu. Nah kira-kira dari persoalan yang sedang Viva alami, apa harapan dan keinginan Viva ke depannya? Harapan ingin membahagiakan orang tua dan mencapai cita-cita, dan ingin naik haji bersama-sama dengan keluarga. Amin. Jadi dilihat dari keinginan harapan yang Viva sampaikan juga itu adalah tentunya juga keinginan banyak orang gitu. Dan juga dengan dari Viva yang bisa nanti
memberikan semangat belajar yang tinggi juga bisa nanti membahagiakan orang tua kayak gitu. Mana tahu nanti juga bisa terwujud untuk membawa semua keluarga naik haji gitu ya. Amin. Nah, kira-kira dari konseling yang sudah kita lakukan, apa komitmen yang ingin Viva sampaikan kepada Ibu dari persoalan yang sedang kita bahas hari ini? Ya, Viva ingin seperti apa ke depannya? Berjanji untuk apa komitmennya? Berjanji lebih giat belajar Oke. dan tidak mengecewakan orang tua dan ingin mencapaikan cita-cita. Oke, amin. Nah, jadi Viva ingin berkomitmen untuk semangat lagi belajarnya gitu, tidak mengecewakan orang tua gitu, dan semoga cita-cita Viva juga tercapai gitu. Nah, kira-kira dari konseling yang kita lakukan, bagaimana perasaan Viva setelah melakukan konseling ini? Perasaan Viva lebih lega dan lebih bersemangat untuk belajar dan tidak ada pikiran-pikiran yang membuat hati sedih lagi. Oke, berarti dengan adanya konseling hari ini, Viva sudah merasakan sedikit lega karena merasakan juga persoalan dari yang sedang Viva alami itu terbantu, dan juga kira-kira perlu gak kita melakukan konseling lanjutan? Perlu. Oke, perlu. Berarti nanti kita akan melakukan konseling lanjutannya kira-kira kapan? Minggu depan. Oke, boleh. Berarti kita bisa melakukan konseling lanjutan ini di minggu depan saja. Dan Ibu juga ingin melihat, tadi kan Viva sudah berkomitmen nih, berkomitmen akan lebih semangat lagi belajarnya, berkomitmen untuk tidak akan murung terus gitu, juga tidak akan mengecewakan orang tua, dan sangat ingin untuk mencapai cita-citanya. Dan Ibu ingin melihat, benar nggak nih Viva melakukan komitmen yang sudah Viva sampaikan kepada Ibu, seperti itu. Berarti kita akan melakukan konseling lanjutannya di minggu depan ya. Iya, Bu. Oke. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang ingin Viva tanyakan? Mungkin tidak. Oke, tidak. Jika tidak ada, maka juga konseling kita juga cukup sampai di sini saja. Ya. Oke, silakan Viva. Oke. Assalamualaikum, Bu.